wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore kepada teman-teman yang udah berhadir di sini untuk melaksanakan podcast kita kali ini di dalam mata kuliah hukum kesehatan ya teman-teman. Mungkin kita akan membahas nih teman-teman tentang judulnya pertanggungjawaban dokter yang akan dikaitkan tentang hukum kesehatan. Mungkin kita bisa mulai dari Davi sendiri ya. Kira-kira Davi, kalau boleh tahu pengertian dari medical care itu apa ya? Pengertian dari healthcare dan juga medical law. Nah, jadi healthcare dengan medical law itu berbeda ya. Jadi kalau healthcare itu lebih secara komprehensif itu menyeluruh gitu. Misalnya kayak mengatur tentang regulasi kesehatan secara umum. Misalnya kayak layanan kesehatan, ada juga asuransi, terus juga kebijakan kesehatan, atau juga mungkin administrasi rumah sakit ataupun isu-isu kesehatan masyarakat gitu. Nah, sedangkan kalau medical law itu cakupannya itu lebih kepada praktik medis. Nah, misalnya tuh kayak ke pengobatan, misalnya tuh juga lebih spesifiknya mungkin ke tanggung jawab profesional medis, terus ke malpraktek, habis itu persetujuan pasien, habis itu juga bisa masuk ke etika medis. Dan yang itu fokusnya itu hubungannya itu hubungan antara seorang dokter dengan pasiennya, serta hak dan kewajiban profesi medis dalam memberikan perawatan kesehatan seperti itu Bang Ica. Jadi kira-kira pengaturan dasar yang mengatur di hukum Indonesia itu apa ya? Nah, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, itu banyak undang-undang yang mengatur tentang kesehatan gitu. Ada dulu undang-undang tentang kebidanan, undang-undang kekarantinaan kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang kesehatan jiwa, undang-undang pendidikan kedokteran, undang-undang rumah sakit, undang-undang kesehatan yang tahun 2019 yang belum diamandemen, terus juga ada undang-undang praktik kedokteran, ada undang-undang tentang obat penyakit, terus juga undang-undang lainnya yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi semenjak diundang-undangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, nah semua itu disatukan di dalam satu peraturan, yaitu tadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan kan. Oke, kan di sini kita pasti membahas tentang tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Kira-kira tuh ada perbedaannya nggak ya di antara dua itu? Oh, tentu. Kalau tenaga medis itu adalah setiap orang yang mengabadikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi kalau tenaga medis itu bisa kita garis bawahi di sini itu lebih kepada pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. Nah, sedangkan tenaga kesehatan itu cakupannya lebih luas. Misalnya kayak bisa mencakup setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan yang tinggi untuk jenis tertentu melakukan kewenangannya untuk melakukan upaya kesehatan. Nah, kalau di sini digaris bawahinya adalah pendidikan tinggi untuk melakukan jenis tertentu gitu. Berbeda dengan tenaga medis yang profesi kedokteran atau kedokteran gigi kali ya. Mungkin kalau boleh lebih tahu siapa sih sebenarnya yang disebut dengan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan? Nah, kalau tenaga medis itu kayak yang udah aku jelasin tadi ya, itu bisa mencakup dokter, kan dia pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi, bisa juga dokter gigi ataupun juga dokter spesialis lah kalau yang mengambil S2-nya, yang profesinya. Nah, sedangkan kalau untuk tenaga kesehatan sendiri itu adalah yang cakupannya kan lebih luas nih. Bisa jadi itu tenaga medis, bisa juga tenaga psikologis klinis, tenaga keperawatan itu juga bisa sebagai tenaga kesehatan, terus tenaga kebidanan, habis itu tenaga yang buat obat itu yang apotek, farmasi gitu, itu juga ada apoteker gitu ya. Nah, terus juga teknik tenaga kesehatan masyarakat, terus tenaga ahli gizi itu juga termasuk sih salah satunya. Nah, ataupun juga fisioterapis. Nah, seperti itu, itulah yang termasuk tenaga kesehatan. Tapi kalau bisa dilihat sebenarnya tujuan mereka tuh sama ya. Kalau boleh tahu perbedaan tujuan mereka tuh apa ya? Nah, kalau tujuan tenaga medis itu biasanya itu untuk memberikan diagnosis yang akurat gitu, dan juga menyusun rencana pengobatan yang efektif, terus melakukan prosedur medis atau bedah, dan juga meningkatkan kesehatan individu. Jadi secara spesifik mereka itu lebih formal gitu terkait dengan pemberian layanan medisnya. Karena juga kan nggak bisa sembarangan ya kalau tenaga medis. Nah, sebenarnya sama juga di tenaga kesehatan, tapi tujuannya beda. Dia kalau tenaga kesehatan itu dia lebih sebagai pendukung. Nah, jadi dia itu mendukung layanan medis dengan merawat si pasien.
Nah, kemudian juga mempromosikan kesehatan melalui edukasi dan juga pencegahan penyakit itu bisa juga memberikan perawatan berkelanjutan dan rehabilitasi. Misalnya tuh kayak orang yang habis di patah tulang, habis itu latihan fisioterapi, ataupun juga yang sarafnya kejepit dia berobat ke dokter, diobati dokter. Terus setelah pengobatan pasca pengobatan itu bisa ke fisioterapis gitu. Nah, habis itu juga mengelola penggunaan obat-obatan dan terapi lainnya untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien. Kurang lebih sih seperti itu. Tadi juga ada disebutkan juga ya mengenai tentang surat tanda registrasi. Kira-kira apa sih yang sebenarnya diperlukan dari tenaga kesehatan ini untuk bisa dapat surat tanda registrasi tersebut? Nah, syarat untuk menjadi tenaga kesehatan itu untuk menjalankan praktek itu wajib memiliki namanya surat tanda registrasi atau biasa orang sebut itu STR. Nah, syaratnya itu pertama ya, dia memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, bisa kayak kesehatan masyarakat, farmasi dan lain-lain. Terus dia juga memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Kemudian juga memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Terus memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi, dan juga membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi gitu. Ya, kalau bisa kita lihat ya, kita kan lagi bahas di sudut pandang kesehatan, dokter, pasien, serta ya kita juga bahas tentang hukum ya. Kira-kira kalau dari kamu nih, apa sih hubungannya sebenarnya dari dokter, pasien menurut hukum ini? Oke, berarti kalau kita berbicara tentang dokter dan pasien itu adalah hubungan antara tenaga medis dengan pasiennya gitu ya. Hubungan hukum itu banyak ya, bisa ditimbulkan adalah hak dan kewajiban salah satunya. Nah, salah satu contoh ya timbulnya hak dan kewajiban itu misalnya ya dari pemberian informed consent. Nah, jadi setiap dokter yang melakukan tindakan medis itu perlu untuk memberikan persetujuan, memperoleh persetujuan dari si pasiennya. Itu juga diatur tuh di Undang-Undang Kesehatan tahun nomor 17 tahun 2023 tuh tentang informed consent-nya. Nah, informed consent itu diberikan kepada pasien itu boleh secara lisan ataupun tertulis. Nah, jadi apa? Bagaimana? Dalam hal apa gitu? Pasien itu diberikan informed consent. Misalnya nih, dokter ingin melakukan tindakan, dijelasin dulu kepada pasiennya dengan bahasa yang mudah dipahami, apa indikasinya, apa yang ingin dilakukan tindakannya, apa resikonya. Nah, jadi pasien itu paham, karena yang memiliki badan ini pasien nih, dia yang punya hak nih. Nah, jadi dia harus tahu dokter itu mau melakukan apa gitu. Itulah informed consent, dan itu diberikan. Itulah timbul hubungannya gitu dari informed consent yang diberikan. Jadi ada kewajiban dari seorang dokter untuk memberikan medis yang benar gitu. Tapi kalau bisa kita lihat pasti ada beberapa pasien yang bakal nolak tentang informed consent ini. Gimana tuh kira-kira kalau misalnya ada pasien tersebut nolak? Nah, gini ya, kalau seandainya pasien itu nolak ya memberikan informed consent, artinya apa? Berarti kan tidak terjadi kesepakatan kan? Nah, dalam hal tidak terjadinya kesepakatan, berarti kan kalau kita mengacu ke 1338 ya, Pasal Serpanda, artinya tidak mengikatkan diri pada undang-undang. Jadi secara otomatis dalam hal terjadi kenapa dengan pasien tersebut, karena tidak melakukan tindakan medis, bukan lagi kewajiban, tanggung jawab dari dokter untuk bertanggung jawab gitu, karena memang dia menolak untuk dilakukan tindakan medis. Namun di dalam hal itu ya, untuk mempertegas penolakan dari pasien itu biasanya ditandatangani sejenis pernyataan ya, surat pernyataan AMA ya, itu Against Medical Advice. Nah, berarti dia itu menyatakan dia menolak kan, karena seperti yang dibilang saudara Tasfi tadi. Oke, Gitu. kira-kira kita udah cukup nih dari Davinya. Oke, kita mungkin beralih ke Putri ya. Karena kita lagi bahas tentang tenaga kesehatan nih, aku mau tanya dong, apa aja sih kira-kira layanan yang disediakan oleh rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang untuk masyarakat nih? Masyarakat kira-kira apa tuh Putri? Nah, rumah sakit sendiri menyediakan layanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif secara berjenjang, termasuk layanan rujukan dan penunjangan seperti laboratorium dan apotek. Pelayanan ini melibatkan berbagai profesi tenaga kesehatan, teknologi, dan manajemen untuk melayani pasien. Kalau boleh tahu, kan di rumah sakit ini pasti banyak ya pihak-pihak yang terlibat. Siapa aja sih sebenarnya pihak-pihak yang akan terlibat dalam hubungan hukum di dalam rumah sakit? Nah, yang pertama itu ada kepala rumah sakit. Kepala rumah sakit ini bertanggung jawab atas bidang manajerial gitu. Yang kedua ada dokter yang bertanggung jawab atas bidang medis, dan yang ketiga ada perawat dan bidan yang bertanggung jawab atas bidang keperawatan. Kira-kira ya, untuk
menunjang faktor keberhasilan pelayanan kesehatan di rumah sakit, kira-kira faktornya itu apa aja ya Putri? Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan kesehatan, yaitu yang pertama itu situasi saat peristiwa tersebut terjadi, yang kedua ada kondisi pasien, yang ketiga ada bukti medis, yang keempat ada penerapan standar profesi, yang kelima ada potensi kelalaian atau kesalahan termasuk pada pasien, yang terakhir ada jenis tuntutan hukumnya itu baik perdata, pidana maupun administratif. Tentunya pasti di atas itu semua pasti ada undang-undang yang mengatur ya Putri ya. Kira-kira tuh apa sih sebenarnya Putri undang-undang yang mengatur hubungan antara tenaga medis dan juga rumah sakit yang ada di Indonesia? Kalau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 itu tentang rumah sakitnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengatur tentang kesehatan, lalu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga mengatur tentang kesehatan. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Mungkin kita bisa beralih di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ya Putri ya. Dalam tujuan pengaturan tersebut tuh ada apa aja sih Putri tujuannya? Nah, yang pertama ada memberi layanan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia di dalam rumah sakit tersebut. Yang kedua, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, dan rumah sakit itu sendiri. Tapi pasti nggak bisa dipungkiri ya kalau rumah sakit itu pasti bakal ngalami suatu tindak kelalaian ya Putri ya. Kira-kira tuh apa sih tanggung jawab hukum ya terhadap kelalaian tenaga kesehatan ini ya? Tapi kita bahas di menurut Undang-Undang Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Putri. Nah, pada dasarnya tanggung jawabnya menurut hukum itu ada 3 ya. Yang pertama ada tanggung jawab perdata yang menyangkut kontestasi dan perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada tanggung jawab pidana melibatkan unsur kesalahan ataupun kelalaian dalam pelayanan yang berakibat hukum. Yang terakhir ada tanggung jawab administrasi negara yang berkaitan dengan persyaratan pendirian, perizinan, dan operasional rumah sakit. Tapi tanggung jawabnya itu kira-kira apa aja sih Putri? Kalau bisa dilihat kita dari bagian hukum kesehatan ini tanggung jawabnya apa aja? Nah, berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata, rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kedua ada pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian yang timbul akibat kelalaian tenaga kesehatan. Tapi memang kita nggak bisa hindari ya kalau misalnya rumah sakit ini pasti banyak banget yang sengketa medis. Kira-kira kalau boleh tahu langkah-langkah apa aja sih Putri yang bisa kita berikan langkah preventifnya ya? Yang pertama itu menerapkan prinsip patient safety, seperti menjaga fasilitas yang aman, menjaga tenaga medis kompeten, dan memastikan distribusi obat-obatan yang tepat. Yang kedua adalah memastikan pola komunikasi yang baik antara dokter dan pasien, terutama melalui informed consent, yaitu memberikan informasi lengkap dan persetujuan pasien terhadap tindakan medis. Oke, mungkin aku bakal tanya pertanyaan terakhir nih Putri ya. Mungkin bagaimana sih Putri hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter yang mempengaruhi tanggung jawab dari rumah sakit tersebut? Yang pertama mungkin dalam hubungan perburuan, yaitu dokter bekerja sebagai karyawan rumah sakit dan rumah sakit bertanggung jawab penuh atas tindakan dokter tersebut. Sedangkan yang kedua, dalam hubungan berdasarkan perjanjian, dokter bekerja secara mandiri dan bertindak sebagai mitra. Dalam hal ini, tanggung jawab atas tindakan medis itu sepenuhnya ditanggung oleh dokter itu sendiri. Oke teman-teman, karena kita udah bahas nih dari sudut pandang Delvi dan juga Putri, mungkin kita bisa sambut tamu kita yang baru. Selamat datang Jaya, selamat sore, hai. Oke. Di podcast kali ini udah ada tambahan baru ya. Mungkin kita bisa lanjut nih dari teman kita Kaspi. Karena kebetulan kita bakal bahas kasus di putusan Mahkamah ya Kaspi ya, yang di tahun 2015. Mungkin bisa bahas bagaimana sih Kaspi putusan MK pada tahun 2015 itu tentang pengaruh status profesi dokter dan dokter gigi di Indonesia. Oke, jadi putusan MK di tahun 2015 itu sebenarnya putusan nomor 82/PU/13/2015. Putusan ini memberikan penegasan bahwa profesi dokter dan dokter gigi itu unik dan berbeda dari tenaga kesehatan lainnya. Jadi video putusan Mahkamah Konstitusi itu mengakui karakteristik istimewa profesi ini, terutama dalam hal kemandirian dan pengambilan keputusan medis dan perlunya pengaturan yang terpisah. Maka diperkuat posisi mereka sebagai tenaga profesional yang independen dan tidak tunduk pada undang-undang kesehatan yang ada pada saat itu, melainkan pada undang-undang praktik kedokteran.
Jadi undang-undangnya beda sendiri. Tapi Kaspi kalau boleh tahu kira-kira perlindungan hukum saat ini tuh udah cukup nggak sih kira-kira untuk menjamin keamanan tenaga medis dari tuntutan hukum di Indonesia ini? Sebenarnya ya kita bisa bilang cukup ya, bisa dilihat dari beberapa hal. Terutama tenaga medis itu kalau misalnya melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi, standar pelayanan dan SOP, ya bakal aman. Tapi kalau praktiknya kan nggak gitu ya. Tenaga medis sering menghadapi ancaman hukum dari pasien yang merasa dirugikan. Jadi untuk menjamin keamanan penguatan implementasi hukum dan edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban tenaga medis setelah pasien itu sangat diperlukan. Karena yang nggak menutup kemungkinan masyarakat itu nggak tahu sebenarnya apa yang diatur di undang-undang kesehatan dan bagaimana seharusnya dokter bekerja. Itu sih kali ya. Tapi kalau kita bahas dari si tenaga medis nih ya Kaspi ya, bagaimana sih tenaga medis dapat menyeimbangkan antara kemandirian profesional dan juga tuntutan dari masyarakat itu sendiri? Mungkin kalau kita orang hukum juga ada kan kode etik, misalnya kode etik hakim, kode etik kuasa hukum atau misalnya lawyer. Jadi tenaga medis juga tentunya juga ada kode etik profesinya, ada standar pelayanan dan hati nurani sendiri seperti kita juga orang hukum tentunya. Kemandirian ini perlu diimbangi dengan komunikasi yang baik dengan pasien, bagaimana dokternya mengerti dengan pasien, bagaimana tenaga medis lagi berkomunikasi dengan pasien hingga mengerti satu sama lain. Kemudian dokter juga perlu menjelaskan dan tenaga medis juga perlu menjelaskan tindakan apa yang dilakukan. Ini yang tadi dibilang oleh Bang Danti kan, ada informed consent yang diberikan kepada pasien ketika dokter itu atau tenaga medis itu ingin melakukan suatu perbuatan kesehatan. Dan pendekatan humanis ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat. Tapi kalau kita bisa lihat ya di 2024 ini udah cukup maju ya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi ini kira-kira UU kesehatan dan juga praktik kedokteran itu udah relevan nggak ya dengan kondisi saat ini? Mungkin beberapa hal banyak yang bermasalah mungkin undang-undang kesehatan. Tapi dalam hal untuk mengakomodir perkembangan teknologi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan udah cukup mengakomodir gitu tentang perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Seperti ada akomodasi teknologi telemedicine, contohnya sekarang udah ada halodoc kan. Jadi orang-orang nggak harus ke dokter secara fisik untuk mendapat diagnosa. Baru ada robotik yang misalnya ada operasi yang nggak harus dilakukan dengan tangan dokter, namun operasi yang tanda kutip mudah bisa dilakukan oleh robot, dan ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam praktik kedokteran. Jadi saat ini regulasi terkait teknologi kesehatan memang banyak yang belum memadai, karena mau nggak mau kita harus menyadari bahwa perkembangan teknologi dimanapun termasuk kesehatan itu keniscayaan, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat menimbulkan resiko baik bagi tenaga medisnya atau pasiennya juga. Jadi ya pada suatu saat tentu undang-undang kesehatan juga harus diperbarui, tapi untuk sekarang sudah cukup. Ya, tapi pasti ada aja tuh tantangan yang bakal kita hadapi. Kira-kira kalau boleh tahu tantangan terbesar yang dihadapi tenaga medis dalam mematuhi SOP nih yang ditetapkan oleh Indonesia itu apa sih kira-kira? Ada beberapa sih kalau menurut aku. Yang pertama, beban kerja tenaga medis kita itu tinggi, terutama di daerah terpencil yang tenaga medisnya itu nggak sebanyak di kota besar. Di kota besar mungkin di sekitar rumah kita aja ada dokter yang buka praktik kan. Sedangkan di daerah terpencil mungkin satu dokter itu bisa ada 100 kepala keluarga yang berobat sama dia. Dan itu iya banyak kali. Jadi tentunya mereka sangat sulit untuk memenuhi semua standar prosedur yang harus dilakukan sama dokternya. Ya gimana pasiennya kebanyakan ya kan. Terus ada juga kurangnya pelatihan berkala, sehingga tenaga medis tidak sepenuhnya memahami perkembangan terbaru dalam SOP. Kan ya kayak tadi dibilang hukum kesehatan itu dinamis, perkembangan teknologi di bidang kesehatan itu dinamis. Kita mengharapkan tenaga medis itu tadi dapat gitu kan mengikuti perkembangan. Namun ya tentu aja ada permasalahan melihat dinamisnya teknologi. Kemudian yang terakhir ada tekanan juga dari pasien yang meminta tindakan di luar SOP. Dokter juga bingung, makanya perlu hati nurani kadang-kadang. Bisa aja pasiennya nggak mampu bayar, namun secara SOP dari rumah sakitnya dokternya dengan hati nuraninya
ingin membantu pasiennya juga. Hal-hal seperti itu sih yang membuat perusahaan. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Jen nih Jen. Kira-kira karena Kaspi udah jelasin beberapa hal tadi, tapi memang benar ya, beberapa hal tadi pasti membuat beberapa tenaga medis keberatan dengan banyaknya tuntutan. Kalau boleh tahu nih, peran pemerintah dan asosiasi profesi dalam memastikan perlindungan hukum bagi para tenaga medis itu apa ya Jen? Nah, jadi setelah Bang Kaspi tadi jelaskan, adapun peran pemerintah dan asosiasi profesi dalam memastikan perlindungan hukum bagi tenaga medis itu, pemerintah itu memiliki peran dalam menyediakan regulasi yang jelas dan sistem hukum yang adil bagi tenaga medis. Asosiasi profesi ini seperti IPI yang berperan dalam menyusun standar profesi dan SOP, memberikan pelatihan berkala, membantu advokasi jika ada tenaga medis yang menghadapi tuntutan hukum, membangun sistem pendukung bagi anggotanya, termasuk pendampingan hukum dan mediasi. Oke, mungkin aku mau nanya pertanyaan terakhir nih, kira-kira apa sih ya langkah yang perlu dilakukan ya untuk meningkatkan public trust dan juga staff trust terhadap profesi tenaga medis itu sendiri? Untuk langkah yang bisa dilakukan mungkin ke peningkatan kompetensi dan profesionalitasnya ya melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan. Komunikasi yang efektif dengan pasien termasuk menjelaskan diagnosis, pilihan terapi dan risiko itu termasuk tindakan yang bisa meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya. Selain itu, transparansi dalam layanan kesehatan, misalnya melalui rekam medis yang mudah diakses oleh pasien. Selanjutnya, edukasi masyarakat tentang pentingnya peran tenaga medis dan batasan kewenangan mereka, juga peningkatan akuntabilitas di mana pelanggaran etik atau hukum ditindak secara adil itu juga dapat meningkatkan. Oke, mungkin dari hasil percakapan kita dan juga diskusi kali ini setelah disampaikan oleh Davi, Putri, Kaspi, dan juga Jan sendiri, kira-kira Jan mau membahas nggak sih tentang regulasi yang udah kita bahas selama ini tentang undang-undang kesehatan? Dari podcast kita tadi, jadi aku tarik kesimpulan ini. Sebelumnya regulasi tentang kesehatan itu diatur dalam banyak undang-undang, namun saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-undang ini memuat undang-undang diantaranya tentang kesehatan, keperawatan, dan lain-lain. Kemudian ada putusan MK nomor 82 garing PUU 23/2015 juga mengakomodir Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tadi. Dokter dan dokter gigi tetap dianggap sebagai tenaga medis dan tunduk pada sanksi hukum sesuai kesalahan yang dilakukan berdasarkan berbagai pasal di Undang-Undang Kesehatan, KUHP, dan KUHP. Rumah sakit juga bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang bekerja di bawahnya sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. Konsil Kedokteran Indonesia bertugas mengatur, menegaskan, dan membina dokter serta dokter gigi untuk meningkatkan mutu pelayanan medis. Oke, mungkin dari Jen segitu ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau nambahin nggak nih? Kira-kira dari Davi? Udah sih. Udah cukup lengkap ya. Udah cukup lengkap ya untuk pembahasan kita kali ini. Mungkin kira-kira kita tutup nih ya teman-teman ya. Mungkin sekian podcast mata kuliah hukum kesehatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan sudut pandang dan juga beberapa fakta lapangannya. Saya Muhammad Davi Tanjung undur diri. Saya Putri Lestari. Saya Kaspi Radivan. Saya Jan. Saya Kalicia sebagai pengunjung hari ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Kita bisa lempar langsung ke Jen nih dari semua Lempar. Coba saya keren. BLS. Udah mulai aja. Ini mau pulang cepet main-main. 2. Sabar dulu. Kenapa ada tasmu di sini? Oh, nyata. Uang lah. Kaspi ya? Itu dari